Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Herman Ruspan Suharman selaku dosen pengampu simulasi sistem. Perkenalkan, nama saya Eri Rizky Pratama dengan NPM 21262011102 selaku perwakilan dari kelompok 9 yang akan mendemonstrasikan studi kasus kami yaitu Mi Gacuan Cibiru pada ProModel Student. Di sini saya sudah mendapatkan tiga data, yaitu dari pelanggan takeaway, kedatangan pelanggan takeaway, waktu pelayanan, serta waktu tunggu. Yang kedua ada pelanggan dine-in dari mulai sama, kedatangan, pelayanan, serta waktu pelayanan atau waktu tunggu. Yang ketiga ada dari pesanan online atau ojek online. Sama dari kedatangan, pelayanan, serta waktu tunggu pelayanan. Semua data telah saya olah pada Statpit, mulai dari data pelanggan takeaway, data pelanggan dine-in, data ojek online, data pelanggan dine-in, data pelayanan pelanggan dine-in, data pelayanan ojek online, serta data pelayanan pelanggan. Langsung saja kita masuk ke promodelnya, yaitu location. Ada 7 location. Yang pertama ada antrian 1, antrian 2, kasir 1, kasir 2, tempat penunggu takeaway, tempat penunggu pelayanan online, serta area tempat makan. Selanjutnya entitas ada 3, yaitu pelanggan takeaway, ojek online, serta pelanggan dine-in. Selanjutnya adalah processing. Berikut adalah processingnya. Yang pertama pelanggan takeaway akan masuk ke antrian 1, lalu ke kasir 1, serta langsung ke tempat penunggu takeaway dan exit. Selanjutnya untuk ojek online, khusus untuk ojek online hanya di antrian 2, kasir 2, tempat menunggu pesanan online, dan exit. Selanjutnya untuk dine-in, masuk ke antrian 1, kasir 1, makan di tempat makan, serta exit. Berikut adalah untuk arrivalnya dan da- data yang sudah di-input, yang sudah diolah pada Statpip, sudah saya masukkan pada frekuensi. Untuk simulationnya, saya akan running selama 3 jam dengan replikasinya 1. Kita langsung run saja. Berikut adalah hasil dari entitas summary, yaitu ringkasa tabel ini menunjukkan bahwa performa dari setiap jenis pelanggan dalam sistem, termasuk total keluar yaitu total exit, jumlah pelanggan yang masih dalam sistem, serta rata-rata waktu dalam sistem. Ojek online memiliki waktu rata-rata terpendek dari dalam sistem, yaitu sistem 14,29 menit. Sementara pelanggan dine-in memiliki waktu terlama, yaitu 26,33 menit. Rata-rata waktu dalam operasi cukup tinggi, dengan dine-in mencapai 25,22 menit, yang menunjukkan bahwa pelanggan ini membutuhkan waktu pelayanan lebih lama. Waktu blokade atau terhambat berkisar 1,12 sampai 1,34 menit, yang menunjukkan adanya kehambatan dalam proses secara keseluruhan. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis dan efisiensi layanan dan mengidentifikasi titik-titik perbaikan dalam sistem, seperti mengoptimalkan pemanfaatan kasir, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kapasitas titik tertentu. Untuk selanjutnya adalah tabel location. Ya, tabel location ini merangkum informasi mengenai lokasi-lokasi utama dalam sistem, termasuk kapasitas, jumlah entry, rata-rata waktu entry, dan tingkat pemanfaatan atau percent utilization. Antrean 1 dan 2 memiliki tingkat pemanfaatan sekitar 30%, menunjukkan adanya kapasitas yang belum terpakai sepenuhnya. Kasir 1 dan 2 memiliki pemanfaatan tinggi. Kasir 1 mencapai 92,61%, serta kasir 2 79,71%, menandakan adanya beban kerja tinggi pada kasir. Area tempat makan memiliki pemanfaatan rendah, yaitu hanya 3,96%, yang berarti area tersebut masih cukup kosong. Tempat menunggu pesanan yang memiliki waktu cukup lama, terutama untuk takeaway, yaitu 14,68 menit.
Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu Violet Arrivals atau data kegagalan pelanggan. Tabel ini menunjukkan bahwa kegagalan pelanggan dalam sistem berdasarkan kategori dan pelayanan berdasarkan kategori pelanggan dan lokasi antrean. Pelanggan takeaway mengalami 12 kegagalan dalam antrian satu. Ojek online mengalami 16 kegagalan dalam antrian 2, sedangkan pelanggan dine-in itu mengalami 17 kegagalan pada antrian satu. Ini menunjukkan bahwa kendala pada sistem layanan yang menyebabkan pelanggan gagal mendapatkan layanan optimal. Kesimpulan yang bisa saya ambil berdasarkan ketiga tabel yang ditampilkan adalah tingkat kegagalan pelanggan. Pelanggan dine-in mengalami kegagalan tertinggi, yaitu 17 kasus, diikuti oleh ojek online, yaitu 16 kasus, serta takeaway 12 kasus. Hal ini mengidentifikasi adanya potensi hambatan dalam sistem pelayanan, baik dari antrean maupun dari kapasitas pemrosesan pesanan. Efisiensi lokasi layanan. Antrian satu dan 2 memiliki tingkat pemanfaatan sekitar 30% yang menunjukkan adanya ruang peningkatan kapasitas dan percepatan layanan. Kasir satu memiliki tingkat pemanfaatan yang sangat tinggi, yaitu 92,61% yang dapat menimbulkan bottleneck dalam sistem. Area tempat makan yang memiliki pemanfaatan rendah, yaitu 3,96% yang bisa menunjukkan kapasitas yang belum digunakan optimal. Performa pelanggan dan sistem. Pelanggan dan in menghabiskan waktu paling lama dalam sistem hanya 26,33 menit, sedangkan ojek online paling cepat yaitu 14,29 menit. Rata-rata waktu blokade pada sistem yaitu sekitar 1,12 sampai 1,34 menit yang menunjukkan sedikit hambatan dalam operasional. Berikut adalah rekomendasi yang bisa saya berikan, yaitu optimalkan kasir dengan menambah tenaga kerja atau mempercepat proses pembayaran untuk mengurangi antrian. Yang kedua adalah mengurangi waktu tunggu pelanggan, take away dan online dengan sistem pemrosesan pesanan yang lebih efisien. Yang ketiga adalah menyesuaikan kapasitas dan pemanfaatan ruang makan yang lebih optimal. Yang keempat adalah analisis ini semoga dapat membantu dan meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi kegagalan pelayanan dalam sistem, terutama pada studi kasus kami yaitu mie gacuan Cibiru. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.